Swastiastu, Om Margana Masu Namasidang, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswaram, Guru Saksat, Param Brahma Tasmai Sri Gurawe Namah. Para Dharmika, Bapak Ibu umat Hindu Sedharma yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur Astungkaharu kita kepada Ibu Sang Widewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, damai, dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengangkat satu tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai pentingnya etika ucapan dan kata-kata. Kenapa ini menjadi penting? Dalam Manusmriti menjelaskan kayana manasa waca. Sebab dengan membuat kata-kata dan ucapan, seseorang akan menjadi terkenal. Begitu juga di dalam Niti Sastra menjelaskan wasitun mitantu menemu mitra. Jadi dengan kata-kata seseorang akan menemukan sahabat. Wasitun mitantu menemu suka. Bahkan dia akan menemukan kebahagiaan. Wasitun mitantu menemu duka. Bahkan dia juga akan bisa menemukan duka dengan kata-kata itu. Bahkan dijelaskan mitantu menemu laksmi, rezeki. Dan lebih berbahaya lagi ketika seseorang tidak tepat menggunakan kata-katanya. Dijelaskan wasita nimitante patik panggung, artinya bahwa dengan kata-katanya dia akan bisa menemukan kematian seperti itu. Bapak Ibu umat Hindu Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, kitab Upadesa Samhita menjelaskan Waco Wegam. Waco Wegam artinya kendalikanlah kata-katamu. Jadi Upadesa Samhita mengajarkan kepada kita agar kita menjaga ucapan dan kata-kata kita, agar mencerminkan kebenaran, kesucian, dan kebaikan. Kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan karakter diri kita sendiri. Kemudian juga bagian dari nilai-nilai yang kita anut. Kata-kata juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kata-kata bisa menjadi alat untuk membangun hubungan yang harmonis. Kata-kata juga bisa akan menjadi senjata yang merusak jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Jadi prinsip-prinsip agama Hindu mengajarkan kepada kita dalam teks suci Manawa Dharma Sastra lebih lanjut menjelaskan di situ bahwa ucapan dan kata-kata yang baik dan suci di dalamnya terdapat nilai-nilai dharma adalah ucapan yang benar, kemudian bermanfaat dan tidak menyakiti. Jadi prinsip-prinsip ini harusnya menjadi panduan dalam menjaga etika tidak berbicara. Ada satu kata bijak menyatakan bahwa ketika seseorang mampu mengendalikan lidahnya, dia akan menjadi saleh atau bijak dan bersih dari dosa. Tetapi ketika dia tidak mampu mengendalikan lidahnya, artinya dia tidak memahami agama yang dia anut. Oleh sebab itulah menjaga kata-kata merupakan tanggung jawab moral kita semua. Baik Bapak Ibu umat Hindu Sedharma yang berbahagia, saya akan memberikan satu contoh yang sudah sering kita dengar mengenai bagaimana kata-kata itu bisa menyerang diri kita, bahkan menyerang orang lain, bahkan membuat kekacauan yang sangat besar. Saya ambil salah satu cerita yang bisa jadikan kita tauladan, cerita di dalam Mahabharata. Ketika Draupadi diseret oleh Dursasana, adiknya Duryodhana, pada saat itu
Yudhistira kalah dalam perjudian atau permainan dadu. Lalu Duryodhana memerintahkan adiknya Dursasana untuk menyeret Drupadi, dan Drupadi pada waktu itu bersikeras untuk tidak mau hadir di ballroom tersebut. Nah, di situ sebenarnya hadir para tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, sepuh-sepuh seperti Drona, Bhisma, juga semua ada Pandawa di situ, juga ada Korawa, termasuk Karna juga ada di situ. Nah, ketika Drupadi dihadirkan di arena judi itu, apa yang dikatakan oleh Karna? Karna mengatakan bahwa, wahai Pangeran Parapuru, wanita ini adalah wanita yang tidak baik-baik karena dia bersuamikan 5 orang. Menurut kitab Wicciweda, wanita yang baik adalah dia yang bersuamikan 1 orang. Wanita ini adalah seorang pelacur. Dia berhak diseret ke tempat ini dengan cara apapun, dalam keadaan telanjang maupun tidak. Kemudian disambut oleh Duryodhana. Apa yang dikatakan Duryodhana? Wahai Dursasana, seret Drupadi ke sini, taruh di pangkuan. Seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Drupadi? Pada waktu itu rambutnya tergerai dan dia menyatakan bahwa mulai saat ini rambutku tidak akan pernah kuikat sebelum darah para Korawa membasuh rambutku ini. Nah, dari situ kita bisa melihat begitu berbahaya kata-kata dan ucapan yang tidak terkontrol. Jadi apa yang terjadi? Perang Bratayuda tidak terelakkan lagi. Ya. Nah, dan jadi mungkin benar yang dikatakan karena mengatakan bahwa seorang wanita yang baik hanya bersuamikan 1 orang. Nah, itu dijelaskan di dalam Manusmriti. Tetapi dalam situasi seperti itu, karena dianggap menyampaikan hal yang benar dengan cara yang tidak benar, sehingga tidak manis didengar oleh Drupadi, sehingga Drupadi pun mengutarakan kata-kata yang begitu keras. Jadi di dalam kitab Wicciweda, kita ketika berbicara harus menggunakan prinsip-prinsip yang dianjurkan, dan di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran. Di dalam Manawa Dhammasastra kita diajarkan agar mempertimbangkan struktur yang disampaikan di dalam kitab Wicciweda. Seperti apa struktur itu? Yang pertama adalah ketika kita berbicara, kita harus memikirkan apakah ketika kita berbicara itu di dalamnya ada sebuah kejujuran atau kebenaran, dan di dalamnya apakah ada kasih sayang di sana, kemudian kebermanfaatnya seberapa besar, kemudian waktunya juga kita harus perhitungkan, dan yang terakhir adalah dampak positif dan negatifnya seperti apa. Ketika unsur-unsur itu sudah dipenuhi, maka baru kita berpikir dan mengeluarkan kata-kata agar tidak menyakiti orang lain waktu lawan bicara kita. Jadi demikian kira-kira pesan saya pada kesempatan hari ini. Semoga pesan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri pesan etika, ucapan, dan kata-kata. Saya akhiri sampai di sini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.